warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di program Kata Hati, membuka lebih banyak hati. Nah, gimana nih kabar sahabat-sahabat kanal PBSI di rumah? Pastinya baik-baik saja dong. Seperti biasa, kita akan membacakan curhatan dari kalian. Nah, dan kali ini aku ditemenin sama, pasti kalian udah banyak yang kenal sih, tapi kita persilakan dulu Kak Sabil untuk perkenalkan diri. Halo, nama aku Sabila dari PBSI. Oke, jadi hari ini kita akan ditemani Kak Sabil dalam membacakan curhatan dari kalian. Ayo, oke Kak, langsung aja bacakan curhatannya. Ini dari YS, mahasiswa Malang. Oke. Teman sekelas di kampus ada yang benci sama aku. Aku tahu dulu aku punya kesalahan, tapi aku sudah mengakui dan meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Sampai saat ini dia nggak pernah negur atau bahkan menyapa aku. Padahal dulu meskipun kita nggak begitu dekat, tapi kita masih sering ngobrol. Sekarang semua sudah beda, kita sudah nggak pernah ngobrol atau bahkan hanya untuk saling sapa. Oke, berarti masalahnya pertemanan ya Kak ya? Udah pasti. Temen sekelas, dia udah minta maaf tapi masih gak baikan. Oke, kalau menurut aku ya Kak ya, itu dia udah minta maaf tapi dia kan terserah dia mau maafin atau enggak, kan terserah. Yang penting dia udah minta maaf gitu kita ya udah Kak ya. punya niat minta maaf, yang sebelum orangnya tuh masih belum bisa maafkan kita, seenggaknya kita Masalah dia ngasih feedback baik atau enggak terserah dia, yang penting kita udah minta maaf. Tuhan aja maafkan hambanya, masa kita sebagai manusia Bener banget. Nah, terus kalau misalkan kan biasanya kan nggak enak ya emang Kak ya, kalau temen sekelas terus kayak nggak sapaan gitu kan emang nggak enak ya Kak ya. Nggak enak sih, kayak menurut aku itu pertemanan yang kayak masa-masa dulu kita kan, sedangkan kita udah kuliah di lingkungan yang udah lebih derajatnya lebih tinggi lah jadi kayak lebih baik kita udah punya masalah ya diselesaikan, minta maaf ya udah selesai. Jangan kayak anak TK yang tiba-tiba nggak nyapa gitu. Bener banget kata Kak Aneh Sabil gitu. nih. Nah, di usia kan mungkin mahasiswa ya kakaknya ini. Di usia saya perkuliahan kayak gini nggak usah terlalu mikirin temen yang terlalu gimana. Kalau kamu mau temenan sama aku ya ayo. Kalau kamu nggak mau temenan sama aku ya udah. Jadi jangan terlalu dipikirin. Kalau misalkan mau bareng-bareng ayo. Kalau mau sendiri-sendiri ya udah, gitu aja sih Kak kalau menurut aku. Tapi Kak Sabil sendiri pernah nggak sih satu kelas nggak sapaan gitu sama temen? Pernah sih, bahkan nggak cuman nggak sapaan sih, kayak dibully satu kelas pernah. Terus gimana dong Kak Sabil menanggapinya waktu dibully itu loh Kak? Kalau aku dulu waktu SD ya, ini dibulinya kayak yang parah banget gitu. Jadi kayak yang bully satu tapi tiba-tiba kayak nyuruh teman-temannya buat ngebully aku semua gitu. Jadi kayak aku nganggapnya kayak ya udah sih, terserah. Jadi sebenarnya yang dendam ini satu, Ya, terus ngajak temen semua. gitu. Wih. Tapi Kak Sabil waktu itu gimana ya? Terpuruk apa enggak Kak? Kalau terpuruk sih enggak banget, cuman ngaruh ke nilai. Jadi nilainya gak Iya. bagus ya Kak ya? Kayak semangatnya tuh kayak aduh besok sekolah pasti ketemu teman-teman lagi. Tapi sekarang enggak nyesel sih. Tapi ada trauma enggak Kak? Kalau untuk trauma pasti ada, cuman alhamdulillah dari mulai aku SMP sampai kuliah hari ini punya temen nggak kayak yang dulu lagi gitu. Jadi harus pandai juga kita memilah-milah. Bener banget. Kita harus pandai memilah teman, dan aku juga pernah sih dulu. Tapi nggak satu kelas, soalnya kan aku dulu di pesantren Kak ya. Kalau di pesantren kan ada kayak di kamar gitu loh. Kita tuh nggak sapaan hampir berapa tahun ya? 3 atau 4 tahun. Bisa selama itu. Nah, makanya aku juga bingung Kak, padahal kita satu kamar. Nah, dan menurut aku juga salah, terus dia juga salah. Tapi pas aku minta maaf, dia kayak gak ngasih maaf gitu loh Kak. Jadi dari situ aku bisa ambil pelajaran. Kalau misalnya kita sama temen, jangan terlalu dekat. Karena kalau kita udah dekat kemana-mana bareng, cerita apa-apa bareng, nanti pastinya kalau jauh itu nggak bisa dekat sedekat yang dulu lagi. Terus apalagi kalau punya teman baru, takutnya kita yang dijelekin. Bener. Jadi jangan terlalu terbuka lah teman-teman. Harus tetap ada privacy. Oke, itu tadi dari Kak YS. Terus selanjutnya Kak.
Dari AZ mahasiswa, aku tipe orang pendiam dan bisa dibilang susah untuk bersosialisasi di lingkungan baru, Kak. Bertemu dengan orang-orang baru terkadang terasa berat buat aku memulai sosialisasi. Mohon sarannya Kak, gimana agar aku punya keberanian untuk bisa beradaptasi di lingkungan baru. Makasih. Oke. Berarti kalau bahasa zaman sekarang itu introvert ya Kak ya? Iya sih, mungkin karena dia introvertnya mungkin sering main game atau mungkin terlalu enggak asik sama dunianya sendiri. Itu kan bisa aja, nggak semua kita menyalahkan teman. Ngomong-ngomong nih, Kak Sabil tipe-tipe yang introvert atau extrovert? Kalau aku tergantung suasananya sih. Kalau teman-temannya bisa diajak sharing gitu nggak terlalu sih. Tapi kalau teman-temannya kayak menganggap kita kayak anak ini nggak jelas gitu, kayak ya udah mending sendiri aja gitu. Gitu. Hampir sama sih Kak. Aku juga nggak introvert, nggak extrovert. Ada namanya ambivert. Ambivert ini gabungan antara introvert sama extrovert. Jadi ada suatu saat kita waktu sendiri itu pingin bareng-bareng. Tapi ada suatu saat waktu kita pingin bareng, waktu kita bareng itu kita pingin sendiri. Itu. Jadi buat Kak siapa tadi? Kak AZ, kalau ingin menumbuhkan jiwa sosialisasinya, menurut aku yang pertama harus hilangkan malu. Maksudnya Kak, malu-maluin gitu enggak ya, tapi hilangkan malu sedikit lah. Jadi mungkin bisa mulai perkenalan dengan teman atau mungkin ngajak ngobrol orang baru itu. Terus yang kedua harus percaya diri. Nah ini penting untuk kalian yang ingin bersosialisasi, harus percaya diri. Percaya diri, ubah mindset kalian seperti ini. Dia sama aku. Dia makan nasi, aku juga makan nasi. Dia manusia, aku juga manusia, gitu aja. Jangan insecure lah, kalau bahasa anak sekarang insecure. Nah, Kak Sabil ini tipe-tipe orang yang susah bersosialisasi apa enggak sih? Kalau aku sih enggak, soalnya mulai dari kecil kayak gampang akrab ke temen meskipun enggak kenal, kayak aku mau mulai pembicaraan dulu kayak namanya siapa gitu, lama-lama kenal, jadi enggak terlalu yang susah gitu. Enak sih kalau kayak gitu. Tapi emang kebanyakan itu banyak yang malu ya Kak ya. Bingung, malunya itu kayak gini, bingung mulai pembicaraan dari mana gitu kan ya. Tergantung dirinya sih, kadang belum ngomong kayak insecure. Kadang ngomong sama anak cantik, dia cantik, aduh nanti aku nggak punya teman, pasti dia yang lebih banyak teman. Bener. Terlalu pemikirannya udah terlalu negatif thinking. Iya, berarti selain yang tadi kita harus juga positive thinking ya Kak ya. Positive thinking, misalkan kita mau mulai pembicaraan nih sama orang baru, positif aja, mungkin dia kasih feedback yang baik juga ke kita gitu. Jangan berpikir yang negatif dulu, nanti nggak direspon atau apa. Kita berpikir positif dulu, itu aja. Untuk feedbacknya sih mikir belakangan aja, yang penting kita usaha untuk baik ke orang. Bener. Nah, penting juga itu teman-teman, selalu berbuat baiklah kepada orang, jangan sampai kita berbuat jahat. Nah, dan semuanya itu pasti ada balasannya ya Kak ya. Pasti karma nggak lupa jalannya kemana. Pinter. Apa tadi Kak? Karma nggak lupa jalannya kemana. Pinter banget itu. Jadi misalkan kita berbuat baik sama orang, pasti nantinya juga akan dibalas kebaikan juga, entah itu sama orang tersebut atau sama orang lain atau mungkin sama Tuhan. Seperti pepatah, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Bener banget. Jadi jangan sampai capek jadi orang baik. Itu aja kalau buat Kak Aziz. Oke. Terima kasih buat curhatan dari teman-teman semuanya. Dan buat kalian yang belum mengirimkan curhatannya, kami tunggu nih curhatan dari kalian. Kita akan bersemangat banget buat baca curhatan dari kalian. Caranya bisa di bawah ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan tentunya. Tetap semangat meskipun kita sedang berada di masa pandemi seperti ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Tetap di Kata Hati, membuka lebih banyak hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.